Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya prajurit Allah itu pasti kabarnya luar biasa. Semakin hari semakin luar biasa. Amin. Semakin hari semakin mau disempurnakan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita beri yang terbaik lewat pujian, lewat penyembahan kita, lewat pemberitaan firman, lewat doa-doa kita. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita mulai dengan berdoa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara. Kami yang di rumah-rumah yang sedang beribadah malam hari ini,
sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari katakan dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari kamu berani mengorbankan Langsung ya, Mas. Abang begitu pulang. kasih Tuhan, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau terus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus,
perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Nyatakan kebesaran Tuhan. Yesus lebih besar. Tiada seperti Masalahmu pergumulanmu Kau tidak ada apa-apanya. besar, Yesus lebih perbuatanmu besar dari apapun. ajaib. Kami nyatakan Tiada Tuhan. seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lagi katakan, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Besar Engkau Tiada Yesus seperti di dalam kami. Tidak ada yang dapat menggoncangkan kami. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Tiada seperti Tiada seperti Yesus. Amin. Katakan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa, Amin. yang siap keluar dari tempat ini menjadi saksinya Tuhan. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya senggol, jadi saksi Tuhan. Yes. Kerja buat Tuhan. Amin. Inilah fokus forum. Forum Fokus Indonesia, setiap kita sama-sama katakan. Forum Fokus Indonesia, tempat mangkalnya orang-orang percaya. Yang dulunya sampah dunia, sekarang jadi anak raja sekali raja. Forum Fokus Indonesia, tempat kumpulnya orang-orang percaya. Amin. Yang udah nikmatin kasihnya, kasih Yesus juru selamat dunia. Ayo bilang kanan kirinya, nyok kita bergandengan tangan, nyok. Nyok Cari jiwa ayo cari jiwa buat Tuhan setiap hari. Yang tidak kerja buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. Nyok kita bergandengan tangan, nyok cari jiwa buat Tuhan. Nyok kita kerja buat Tuhan. Biar Indonesia penuh mulia. Musik Kami terus bergerak ya Tuhan, mencari jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ayo saudara katakan, Forum Fokus Indonesia, Tempat mangkalnya orang-orang percaya. Yang dulunya
cari jiwa buat Tuhan. Ayo, yuk kita kerja buat Tuhan, biar Indonesia penuh kemuliaan. Lagi sekali lagi. Yuk kita bergandengan tangan, yuk cari jiwa buat Tuhan, yuk kita kerja buat Tuhan, Karena Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. yuk kita bergandengan tangan, yuk cari jiwa buat Tuhan, yuk kita kerja buat Tuhan, Biar Indonesia penuh kemuliaan. Biar Indonesia penuh kemuliaan. Biar Indonesia penuh kemuliaan. Cuma satu juru selamat, siapa namanya? Tuhan Yesus. Empok, siapa namanya Pok juru selamat kita? Tuhan Yesus. Abang? Yang abang mana nih yang abang? Oke, siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ayo bang. Cuma satu juru selamat, dia namanya Yesus. Cuma satu, nggak ada yang lain ya. Jangan cari yang lain loh. Di luar dia, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma satu kok jalan yang lurus, sekasek dia tentu kok namanya Yesus. Cuma satu kok penebus dosa umat manusia. Apa kok? Cuma satu bang jalan yang lurus, Iya. dia tentu bang namanya Yesus. Cuma satu bang juru selamat Benar banget. umat manusia. Dari sorga datang ke dunia, karena sayang ame kita semua. Dia bayar segala dosa, ame darahnya kita semua ditebus. Dia Tuhan Yesus, dia sang penebus, juru selamat satu-satunya. Dia Tuhan Yesus, dia sang penebus, kagak ada yang kayak dia. Mati buat kita, bangkit buat kita, dia naik balik ke sorga, sediain tempat buat kita semua yang percaya. Ayo saudara katakan, cuma satu oh jalan yang lurus, dia tentu oh namanya Yesus. amin. Cuma satu oh penebus dosa umat manusia. Tunjuk abangnya. Cuma satu bang jalan yang lurus, Oh ya kok? dia tentu bang namanya Yesus. Cuma satu bang penebus dosa umat manusia. Dari sorga datang ke dunia, karena sayang ame kita semua. Dia bayar segala dosa, ame darahnya kita semua ditebus. Ayo. Tuhan Yesus, dia sang penebus, juru selamat satu-satunya. Dia Tuhan Yesus, dia sang penebus, kagak ada yang kayak dia. Amin. Mati buat kita, bangkit buat kita, dia naik balik ke sorga, sediain tempat buat kita semua yang percaya. Lagi katakan, dia Tuhan Yesus, dia sang penebus, juru selamat satu-satunya. Dia Tuhan Yesus, dia sang penebus, Kagak ada yang kayak dia. Mati buat kita, bangkit buat kita, dia naik balik ke sorga menyediakan Balik ke tempat yang sorga. terbaik buat kita. dia
sorga, sediain tempat buat kita semua yang percaya. Sediain tempat buat kita. Sediain tempat buat kita semua yang percaya. Sediain tempat buat kita semua yang percaya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang udah naik ke surga menyediakan tempat yang paling terbaik bagi saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang sudah rela menjadi manusia bagi setiap kami. Tinggal bersama dengan kami karena kasih-Mu Tuhan. Kau mengampuni setiap kami. Kau menjadikan kami orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Engkaulah Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Yesus firman Allah, Amin. yang telah menjadi manusia. Dia tinggal di antara kita karena kasih-Nya. Yesus firman Allah. Yesus firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia datang mengampuni dosa kita semua. Yang percaya padanya tak binasa, dapat hidup kekal, diberikan tempat di surga mulia bersama Dia selamanya. Ini satu-satunya lagu Babe yang saya sangat memberkati lewat lagu ini. Saya sangat diberkati. Yesus firman Allah, Saya percaya saudara diberkati oleh pujian ini. yang telah menjadi manusia. Yes. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapa. Yesus firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia datang mengampuni dosa. Dia datang mengampuni dosa kita semua. Yang percaya padanya tak binasa, dapat hidup kekal, diberikan tempat di surga mulia bersama Dia, selama-lamanya. Oh,
dapat hidup kekal, diberikan tempat di surga mulia bersama Dia selamanya, selamanya bersama Dia selamanya. Sekali lagi katakan bersama Dia, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh indah, yang sudah mempersatukan kami dalam persekutuan malam ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Biarlah segala pujian kami, segala sembah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami akan menyerahkan waktu ke depan dengan segala kerendahan hati. Kami mau duduk diam dengan tenang, memberikan hati, pikiran dan perasaan kami untuk boleh dipenuhi dengan firman yang hidup. Terima kasih Bapa di surga untuk segala waktu dan kesempatan ini. Biarlah Engkau sendiri yang menguduskan, melayakan setiap kami, sehingga apa yang ada pada kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih puji Tuhan ya. Satu syukur, kebanggaan. Seorang Mak Lina Wijaya boleh ada di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Fadil yang mengundang. Teman-teman udah siapkan Alkitabnya. Hari ini kita mau belajar apa sih tanda-tanda akhir zaman yang saat ini begitu fenomena, yang begitu menyolok. Ya, kita buka Alkitab yuk. Dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22 ya. Mak Lina akan bacakan dari ayat 1 sampai 3. Perikopnya jelas ya teman-teman, nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol belaka. Tetapi untuk perbuatan mereka, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin. Sampai ayat 22 ya teman-teman, tapi kita baca sampai 3 dulu. Jadi dari sini kita bisa melihat. Dulu di luar sana orang berkata, setelah Yesus Kristus kembali ke atas surga akan ada nabi baru. Benar atau benar? Benar, tapi nabi palsu. Ya, Alkitab mencatat akan ada muncul banyak nabi palsu dan guru-guru palsu. Dulu sudah ada teman-teman dulu. Nah, sekarang pun mereka tampil di tengah-tengah umat Allah. Mereka itu memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, membinasakan. Dan yang lebih parah mungkin teman-teman pernah dengar, mereka menyangkal bahwa penebusan itu bisa didapat dari Sang Penguasa. Dalam hal ini tentu Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain teman-teman ya. Manusia berpikir bahwa usahanya itu bisa mencapai surga. Usahanya bisa mendatangkan kedamaian, mendatangkan keselamatan. Dari situ kita lihat bagaimana dulu, boleh jujur ya, di zaman kita dulu ya, akidah sayang dulu juga, kita merasa kita bisa mencapai surga dengan perbuatan kita. Apa saja yang dilakukan serasa bahwa kita memiliki
kemampuan. Namun itulah sebenarnya pengajaran-pengajaran nabi palsu, bahwa dengan usaha kita bisa mencapai surga. Ternyata itu sebenarnya tidak mungkin, sangat tidak memungkinkan. Surga sesuatu yang kudus, sakral, agung, mulia. Bagaimana mungkin kalau teman-teman tidak memiliki akses ke sana bisa mencapai? Mungkin? Tentu tidak mungkin. Kita hanya bisa mencapai ke sana jikalau sang pemilik itu sendiri yang datang dengan rendah hati mengundang, mengajak. Maka niscaya tentu kita bisa sampai ke sana. Jikalau tidak, rasa-rasanya teman-teman apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa kita sampai. Gampang saja. Apakah teman-teman sekarang yang ada di sini bisa ke rumah saya? Tahu jalannya? Kalaupun sudah ada di depan, kalau saya tidak bukain pintu bisa masuk? Oke, seperti itu ya teman-teman ya, demikianlah ya. Mereka menyangkal karya penebusan sang kuasa di atas kayu salib. Itulah para nabi palsu mengajarkan bahwa mau capai surga, mau selamat, nggak perlu repot-repot. Kita bisa lakukan sendiri. Itu sejatinya adalah kebohongan teman-teman. Tidak mungkin kita bisa melakukan semua itu. Kalau itu bisa dilakukan, Tuhan tidak perlu datang ke dunia. Yesus Kristus tidak perlu repot-repot ada di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu. Perhatikan teman-teman, tapi karena tidak ada satupun usaha manusia bisa mencapai, itu sebab kita butuh juru selamat. Nah perhatikan, nabi-nabi palsu tadi sudah jelas dikatakan ya, mereka itu semata-mata hanya mencari keuntungan dari apa yang kita baca. Dan lucunya banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka. Hidup mereka yang seperti apa? Ya tentu saja hidup mereka banyak diikuti karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya, mereka hidup dengan kesembarangan, sesuka hati, keliaran, hawa nafsu menjadi utamanya. Lalu itulah maka kenapa banyak sekali pengikut-pengikut mereka. Teman-teman, jadi sekali lagi kita harusnya mengerti bahwa di dalam Yesus Kristus itu satu-satunya kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Lagu-lagu tadi sudah jelas mengatakan kepada kita ya teman-teman ya. Hanya di dalam Yesus, tidak ada di luar Yesus. Nah banyak orang loh teman-teman, walaupun dia palsu, walaupun dia membodoh-bodohi, tapi banyak kok yang mengikuti cara hidup mereka. Kenapa? Yaitu tadi, mereka bisa dengan mudah mendapatkan segala sesuatu tanpa memikirkan sebab akibat. Ya bahkan mereka bisa dengan mudahnya melakukan penipuan-penipuan, menghujat jalan kebenaran. Jadi kalau teman-teman saat ini memiliki satu keyakinan hidup bersama Yesus, terus teman-teman dikata-katain, dihujat, nah itulah ya satu salib yang harus kita pikul, bahwa sejatinya jalan kebenaran yang sedang kita ikuti itu akan selalu dihujat setiap mereka. Dan yang lebih parah teman-teman ya, dari sini kita perhatikan bahwa mereka itu akan memberitakan kepada kita cerita-cerita isapan jempol, sesuatu yang goib, yang mustahil, yang rasanya aneh. Perkara-perkara baik burukmu kalau mau masuk ke surga atau mau mencapai keselamatan harus bisa ditimbang. Itu sesuatu yang rasa-rasanya lucu dan tidak mungkin. Tapi seperti itulah cara mereka untuk menipu kita dengan cerita-cerita yang bohong. Alkitab mencatat bahwa memang nabi-nabi palsu ini dengan cara bagaimanapun dia akan membuat semua penyangkalan tentang karya agung keselamatan Kristus di atas kayu salib. Teman-teman, dari sini kita mulai melihat bahwa cerita-cerita bohong itu terus menerus dikumandangkan supaya apa? Supaya kita terkecoh. Kenapa? Karena memang sejatinya manusia suka dibuai dengan cerita-cerita dongeng, ya toh? Cerita-cerita yang menarik. Nah, demikianlah cara mereka untuk berusaha membuat kita itu terkecoh. Tapi teman-teman tidak perlu kecil hati, tidak perlu merasa mereka terlihat lebih nyaman, gemah ripah loh jiwa nawi. Justru mereka ini akan disiksa pada hari penghakiman karena usaha-usaha mereka yang berusaha mencemarkan pemerintahan Allah yang sedang didirikan di atas dunia. Dan mereka ini karena hawa nafsunya sendiri akan mendapatkan kebinasaan. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin lihat, aku kok ikut Yesus jadinya biasa-biasa aja hidupnya, sedangkan mereka enggak, aku kok ikut Yesus kok kayaknya susah banget ya, mau bergerak serba terbatas, tapi mereka kok enggak perhatikan di balik kenikmatan yang sepertinya mereka menang di atas kita, tapi sejatinya mereka sedang menuju pada kebinasaan. Akibat apa? Dengan teguh mereka terus berpegang kepada pengajaran nabi palsu, demikianlah mereka pun pada akhirnya berakhir pada kebinasaan. Nah, pada ayat yang ketiga di situ ya, dengan serakahnya guru-guru palsu itu juga berusaha mencari untung. Mereka selalu mencari untung dari kita. Gimana caranya? Mereka mencari untung, tentu mereka mengelabui dengan berbagai macam ceritanya. Mereka tentu
juga berani ya, angkuh menghujat. Teman-teman mungkin selama ini perhatikan, bagaimana kalau teman-teman masuk ke dalam sosial media, menonton banyaknya penghujatan-penghujatan, bagaimana perasaan teman-teman? Bergejolak. Ada yang emosinya terkocok-kocok, betul ya? Betul apa betul? Tapi itulah yang harus kita hadapi hari ini. Ketika jalan kebenaran itu memang harus dihujat, kita harus bersama-sama siap menerima. Memang itulah setiap kita salib yang harus dipikul. Apalagi yang kita lihat dari firman ini, mereka itu berfoya-foya menjadi kekuatan, makan minum penuh kemabukan. Bahkan gaya hidup mereka itu tidak bisa teman-teman kita perhatikan, hedonisme, konsumerisme, bahkan materialistis. Nah, seperti inilah cara nabi-nabi palsu itu, guru-guru palsu itu mengajarkan bahwa segala kenikmatan-kenikmatan ini pun sekarang bisa didapat, kelak nanti juga di surga didapat. Padahal semuanya itu hanya palsu, teman-teman ya. Mata mereka itu penuh dengan zinah yang memikat orang yang lemah. Jadi teman-teman perhatikan bagaimana tidak bisa dipungkiri ketika kita dulu itu hidup di bawah banyaknya pengajaran-pengajaran atau cara-cara yang sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya bagaimana mungkin kita harus memuaskan hawa nafsu kita, sedangkan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang menuntut kebenaran dan kekudusan yang tiada habis-habisnya. Teman-teman, dari pasal 2 ini juga kita bisa belajar. Selain nabi palsu, di sini dikatakan adanya guru-guru palsu. Nah, guru-guru palsu sama nabi palsu teman-teman bisa bedakan enggak? Nabi-nabi palsu bermunculan datang dari luar kekristenan, teman-teman ya. Bahkan dulu ada, ingat kasusnya Lia Eden, ngaku nabi ya, mengatakan bahwa tanggal sekian, tahun sekian akan terjadi kiamat. Tapi semua itu serba palsu. Semua nabi-nabi palsu yang muncul dari luar kekristenan ini akan terus hadir berdasarkan apa yang Alkitab nubuatkan. Namun kita pun sudah diberitahu sehingga kita sebenarnya bisa mawas diri. Kita berjaga-jaga apa yang mesti kita kerjakan, apa yang harus kita perhatikan, bagaimana buah-buah dalam kehidupan mereka sehari-hari, itulah sebenarnya menjadi tolak ukur. Apakah mereka sebenarnya sedang memberikan pengajaran yang palsu atau tidak? Ya, teman-teman tidak perlu kecil hati. Jadi dari memang cara hidup mereka yang dipenuhi hawa nafsu, menyangkal bahwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah sebuah karya agung keselamatan, dan segala hal yang sifatnya menghujat, bahkan serakah, memberikan cerita-cerita bohong hanya untuk mencari keuntungan. Nah, semua itu kita lihat dari buahnya ya teman-teman. Rasa-rasanya Tuhan menuntut kita hidup kudus. Lalu kalau hidup kudus itu bagaimana? Oh, enggak apa-apa, timbangannya diakalin dikit. Mungkin kalau literannya dalam ditambahin biar lebih tebal. Enggak apa-apa kok, itu cuman sedikit. Perhatikan, walaupun sedikit kekudusan kita dituntut di hadapan Tuhan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau dulu ajaran kita dulu cincailah, boleh-boleh saja ya. Yang penting kan kita lakukan, tujuannya nanti dapat uangnya juga untuk sedekah, untuk amal dan sebagainya. No, Tuhan kita, Tuhan yang kudus tidak bisa diperlakukan seperti itu. Ketika dia mengatakan ya, maka kita harus katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Jadi tidak boleh sedikit pun kita geser dari apa yang dituntut oleh Allah itu sendiri. Perhatikan teman-teman, wah kayaknya berat dong Mak Lina, ya mau nggak mau memang seperti itu. Tapi tahukah teman-teman di akhir semuanya ini, tentu mahkota kehidupan itulah yang sebenarnya kita kejar. Segala sesuatu akan berakhir di muka bumi, tetapi kehidupan kekal ini yang kita kejar. Apa itu kehidupan kekal? Segala kekudusan yang kita upayakan ketika kita memilih untuk mengikut Kristus. Tidak mudah, betul, tapi bisa pasti ya. Saya juga dulu bergumul teman-teman, ketika saya keluar benar-benar memutuskan dari kegelapan masuk dalam terang Kristus, itu tidak mudah. Mungkin sama seperti teman-teman di sini ya, pernah ya mengalami itu. Mudah tidak? Tidak mudah, tapi bisa. Puji Tuhan, haleluya. Itulah karya agung. Tidak ada yang mustahil di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang teman-teman kita perhatikan bagaimana nabi-nabi palsu ini tetap akan bermunculan sampai Kristus datang untuk yang kedua kali. Tugas kita apa? Bukan hanya mawas diri, tapi kita juga bisa membentengi diri, bahkan kita bisa mengingatkan orang-orang kita kasihi. Yang lebih parah teman-teman mungkin hari ini sudah cukup melihat ya, sangat marak, sangat fenomenal. Bagaimana para bidat sekte mulai bermunculan di sekitar kita. Dan itu merupakan guru-guru palsu yang bermulai dari dalam kekristenan sendiri. Perhatikan teman-teman, sepertinya kita sejalan loh, sepertinya saja kita seiring sejalan menuju tujuan yang sama. Tapi tahukah teman-teman bahwa memang guru-guru palsu sendiri pun sudah dikatakan di dalam
ayat yang ke-20 sampai 22 dari 2 Petrus pasal 2 ini. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana mereka itu sudah pernah menikmati kasih karunia kemurahan di dalam Kristus. Tetapi dengan entengnya mereka menganggap remeh, bahkan mereka melecehkan dan mereka berusaha mengkudeta apa yang ada tertera di dalam Alkitab. Padahal kita harus jujur akui. Teman-teman, saya mau tanya, apakah ada di luar Alkitab sumber kebenaran dan kehidupan? Tidak ada, puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau teman-teman sudah percaya yakin bahwa Alkitab satu tenan berusaha mengurangi apa yang ada di dalam Alkitab, teman-teman mesti waspada. Apalagi yang suka bermain sosial media hari ini. Halo, ya. Memperhatikan ya selama ini ya, apa yang paling marak sekarang teman-teman? Oh, apa? Yesus only, haleluya. Ya teman-teman ya, kita harus waspada dengan Ones atau Yesus only, bagaimana mereka seolah-olah mengerti akan kebenaran firman, tapi dalam hati mereka menentang atau menolak tentang Allah Tritunggal. Dari sini kita mulai belajar. Oke, kenapa sih? Kan kita orang Kristen harusnya nggak usah dibahas, Mak, biarin aja. Teman-teman, justru Alkitab mengajarkan kepada kita. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tegurlah kalau saudaramu berbuat dosa. Ketika dia melakukan dari Lukas 7 ayat 21, teman-teman bisa baca di situ. Bukan yang teriak Tuhan, Tuhan, yang setiap hari mereka bercerita tentang Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka meniadakan sesuatu dari isi Alkitab yang mereka tidak sukai. Jadi kita sungguh-sungguh harus waspada. Teman-teman, saya yakin di sini kenal saya mungkin dari sosial media, sehingga teman-teman dari ruangan ke ruangan mencari kebenaran, belajar kebenaran. Teman-teman harus belajar jujur, kembali kepada gembalamu. Tanya betul kepada gembalamu, belajar firman sungguh-sungguh sehingga tidak terkecoh dengan sosial media. Memang begitu marak pengajaran ini muncul dari dalam tubuh kekristenan. Tapi perhatikan, Alkitab sendiri sudah mencatat bahwa setiap mereka yang mengajarkan yang bukan tentang Yesus Kristus itu mereka disebut antikristus. Nah, di sini teman-teman bisa melihat mata air yang kering itulah yang dikatakan kepada guru-guru palsu. Jadi mereka ini namanya mata air, tapi kok kering. Nah, itulah guru-guru palsu. Mereka menceritakan tentang Alkitab, tapi sebenarnya semua itu kosong belaka, hampa, teman-teman. Maka itu sebab saya sangat bersyukur bisa menyampaikan kepada teman-teman tentang guru-guru palsu ini, sehingga kita bisa waspada. Apa sih yang selama ini mereka gaung-gaungkan? Apa sih yang sebenarnya mereka cari? Mereka hanya menggunakan kata-kata yang congkak, namun hampa. Dan hawa nafsu itu sangat kelihatan bahwa mereka sebenarnya hanya mencari keuntungan. Nah, bahkan yang lucunya teman-teman, mereka seolah-olah menjanjikan kemerdekaan. Yang terang-terangan mereka sendiri itu adalah hamba kebinasaan. Luar biasa. Nah, dalam 2 Petrus 2 ini sangat jelas ya, ketika kita diingatkan kembali tentang nabi palsu yang muncul dari luar kekristenan dan guru-guru palsu yang ada di dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Mak, kenapa kita harus mengungkapkannya? Karena memang itu adalah sesuatu penyesatan yang tidak bisa kita biarkan. Teman-teman, ketika Petrus berusaha menggagalkan penyaliban Kristus, dengan lantang Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Dari situ kita melihat bagaimana kalau dibiarkan bisa jadi akan muncul bidat baru dalam diri Petrus. Tetapi seluruh nubuatan apa yang Alkitab sampaikan memang harus terjadi, dan kita memang harus tegas memperkatakan ketika kita memang mengetahui ada orang yang menolak akan Tritunggal Allah itu sendiri. Nah, demikian guru-guru palsu yang marak sekarang yang teman-teman ketahui ya, Ones itu. Waspada teman-teman ya. Amanat Agung sendiri menyuruh kita, pergilah beritakan Injil, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Ya teman-teman, dari nabi-nabi palsu kita akan baca ayat 12 bersama-sama. Boleh teman-teman? Untuk para nabi palsu itu dari 2 Petrus pasal 2 ayat 12 kita bisa bersama-sama. Apa yang mereka lakukan itu kita akan baca bersama-sama pasal 2 ayat 12. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat sendiri akan binasa seperti
dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Jadi tidak perlu iri dengki teman-teman, nggak perlu ikut-ikut, karena Alkitab mencatat bahwa mereka sama seperti binatang yang liar. Nah, untuk guru-guru palsu yang dengan keji, dengan kejam sengaja meniadakan ayat-ayat Alkitab, berusaha mengkorupsinya, mengkudetanya, menggantikan, menghilangkan Allah Bapa, menghilangkan Allah Roh Kudus, menggantikan semuanya dengan Yesus only itu pun Alkitab mencatat. Kita akan baca sama-sama yang ayat 22. Ya teman-teman ya. Ayat 22-nya 1, 2, 3. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Haleluya. Segala yang mereka kerjakan tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita yang sendirinya sudah ditegur dengan tegas, dengan jelas, bahkan diberi peringatan, sejatinya tidak ada alasan lagi untuk bertoleransi. Kadang kita kata, ngomong, mak kita kan sama-sama orang Kristen, gak boleh kayak gitu. Perhatikan teman-teman, kasih tidak identik dengan pembiaran, kasih tidak identik dengan kompromi, kasih juga tidak identik dengan toleransi untuk hal-hal yang memang menghinakan, merendahkan kebenaran firman itu sendiri. Tadi teman-teman sudah berkata bahwa tidak ada sumber kebenaran lain selain Alkitab, betul? Nah, karena itu kita tidak punya hak atau kuasa sedikit pun untuk menghilangkan satu noktah pun dari isi Alkitab. Demikian teman-teman, bagaimana hari ini kita saling waspada, mawas diri. Jadi kalau di sana ada yang bilang Mesias ada di sana, ya, Injil ada di situ. Banyak Injil sekarang di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada yang pernah dengar? Ada Injil-Injil lain? Perhatikan, Alkitab sudah mencatat akan ada Injil palsu, akan ada nabi palsu, guru palsu, Mesias palsu, pengajaran palsu. Segala sesuatu yang dikabarkan yang di luar kebenaran firman Tuhan, teman-teman mulai sekarang harus belajar rendah diri, mawas diri di hadapan Tuhan untuk tidak mulai terkecoh. Kita bersyukur, tadi lagu tadi mengingatkan kepada kita, satu-satunya jalan keselamatan tidak ada di luar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Karena itu bersukacitalah, bersyukurlah ketika hari ini kita sudah ada di jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Tiap hari bertanya, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita sudah ada di dalam jalan itu. Kebenaran itu dan hidup itu sendiri. Haleluya, puji Tuhan teman-teman. Nah, sekiranya hari ini teman-teman mendapati tetangga, teman dekat, kerabat atau sahabat yang dalam kebingungannya mempertanyakan, yuk kita mari sama-sama doakan mereka. Yuk kita mari sama-sama belajar sungguh-sungguh. Kita bertanya kepada pendeta kita, gembala kita masing-masing, sehingga kita tidak terkecoh. Saya pribadi masih belajar teman-teman. Saya sendiri masih cukup harus mencari tahu kepada hamba Tuhan saya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa kita bergandeng tangan. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk sharing kita malam ini. Sekiranya Tuhan berkenan membuat kita mampu, yakin untuk tetap terus melangkah maju tanpa terkecoh atau terfikirkan lagi iman lama kita, di mana kita sudah dimenangkan keluar dari kegelapan masuk dalam terang Kristus, maka sudah sejatinya kita sungguh-sungguh tunduk kepada kebenaran firman, percayakan kebenaran firman, dan kita mawas diri terhadap apa yang selama ini kita dapati. Teman-teman yang suka bermain sosial media, tidak ada salahnya. Tapi perhatikan, mungkin Mah hanya sedikit berpesan, jangan jadikan candu. Sehingga teman-teman lupa bahwa sebenarnya pelayanan sejati, ibadah sejati seperti ini. Bagaimana saya bisa menatap wajahnya si A? Bagaimana saya bisa menyapa si B? Bagaimana saya bisa bersalaman dengan si C? Nah, itulah ibadah sejati kita daripada kita selalu memikirkan sosial media. Boleh, tapi porsinya jangan lebih banyak daripada teman-teman bertemu satu dengan yang lain seperti ini ya. Saya sangat syukur, saya sangat bahagia, sangat bangga hari ini boleh ada di tengah-tengah kalian. Terima kasih, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan kami, kiranya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri yang memeteraikan di dalam hati kami masing-masing untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang hidup. Kami masih harus banyak belajar, kami juga harus banyak bisa menerima bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa memimpin kami dalam kebenaran. Mohon Roh Kudus memenuhi setiap kami dalam segala keseharian kami, pekerjaan kami. Boleh
Bolehlah kami menikmati kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat di sini pun boleh Engkau semakin berkati, rahmati, sehingga kami memiliki satu pertumbuhan iman yang kuat, dan kami boleh berakar, boleh berbuah, kami boleh berguna bagi masyarakat, bahkan kami boleh membawa banyak jiwa kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang singkat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ibadah ini sungguh berkenan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita mau memasuki perjamuan kudus. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini kita masih ada. Semua bukan karena kuat gagah kita, namun semua karena kasih karunia Tuhan semata. Tuhan, ini kami Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni kami, ampuni setiap dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak Tuhan. Tolong Tuhan. Kami mau mengingat Engkau Tuhan di atas kayu salib. Kami mau Tuhan terus menjadi anak-Mu yang setia Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bimbing. Kami mau menjadi murid-Mu Tuhan. Beri kami telinga Tuhan seorang murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Perjamuan bisa dibagikan. Karena salib-Mu ku Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita kepada tubuh Kristus? Mari kita memakan. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari saudara, angkat cawan saudara. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih,
bukan kacauan yang berisikan anggur ini yang kita ucapkan syukur di atasnya adalah bentuk persekutuan kita kepada darah Kristus. Mari kita meminum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Tolong Tuhan, genggam tangan kami Tuhan. Urapi tangan kami Tuhan. Urapi tangan kami Tuhan. Tolong Tuhan, dengan tangan ini Tuhan, kami bisa berkarya lebih lagi Tuhan. Selalu menjamah yang baik Tuhan. Tuhan, tolong urapi juga kaki kami Tuhan, agar selalu kuat, selalu sehat, melangkah Tuhan, mencari nafkah Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, urapi Tuhan. Apa yang ada di dalam diri kami Tuhan, semuanya normal, sehat. Tidak ada yang tertimpa sakit penyakit. Jikalaupun ada, dalam nama Tuhan Yesus Engkau angkat. Saudaraku terkasih, masukkan tangan saudara ke dalam kantong saudara, atau ke tas atau ke dompet. Tuhan, ini kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Turun ke atas kami dari lumbung-lumbung yang tidak terduga Tuhan, dari pintu-pintu yang tidak terkira Tuhan. Berkat-Mu turun ke atas kami, berkat dari surga Tuhan, berkat dari surga yang jauh Engkau dekatkan, yang masih di dalam tanah Engkau keluarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau taruh tangan-Mu di dalam dadamu, di atas dadamu. Tuhan, ini kami Tuhan. Hati kami mau menerima sesuatu yang baik Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Engkau mengerti, Engkau tahu Tuhan setiap permasalahan pergumulan kami Tuhan. Jadikan hati ini hati yang damai, sukacita, sejahtera Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berikan kami jalan keluar dari setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau Engkau urapi Tuhan. Taruh tangan saudara di kepala. Tuhan, Engkau urapi kami semua Tuhan. Dari kepala, janggut sampai ke ujung kaki Tuhan. Engkau urapi kami menjadi anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Bisa Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, Engkau melihat kami anak-anak-Mu berdiam dan bersimpu di hadirat-Mu Tuhan. Satu keputusan kami untuk menyerahkan setiap permasalahan, perjalanan hidup, bahkan apa yang kami punya, kami serahkan semua di dalam penyertaan-Mu.
Tolong Tuhan urapi kami anak-anak-Mu. Betapa kami membutuhkan hadirat-Mu dalam setiap perkara-perkara kami. Kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan, agar kami bisa merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Bukan hanya perasaan saja, tapi kami membutuhkan kenyataan kasih-Mu dari hari lepas hari. Untuk kami bisa hidup terpelihara, bukan saja terpelihara tapi juga berkenan di mata-Mu ya Bapa. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk bisa merasakan dan mengerti juga mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus, kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Allah yang Maha Kudus di tahta yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat puji-pujian yang Kau berikan buat kami. Darah-Mu telah menguduskan, menyucikan kami, menyembuhkan kami, mengubah paradigma kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan pada malam hari ini Kau memberkati setiap kami Tuhan. Lewat persembahan kami Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan kami akan memberi dengan penuh sukacita pada malam hari ini. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Yesus menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku, kasih Yesus oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tidak berubah. Katakan darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku, kasih Yesus oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, amin. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus. Dia hiburkan. Haleluya, kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Yang lemah sudah kuat, yang sakit sudah sembuh, yang bersedih Tuhan sudah hiburkan. Setiap kita menjadi orang-orang yang bangkit dan jadi pemenang. Amin. Mungkin ada beberapa pengumuman. Boleh kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat. Shalom. Untuk ibadah selanjutnya tanggal 22 ya, hari Kamis, 2 minggu yang akan datang. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita satu hati, mari kita berdoa.
Bapa yang maha baik, Engkau yang kami sembah sujud di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Meski tak mudah kami melalui setiap tantangan, godaan. Tapi kami percaya bahwa kami hidup di dalam Engkau yang memiliki kuasa, yang telah mengalahkan maut atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kerinduan kepada kami, menggerakkan hati dan pikiran kami untuk hadir bersama-sama dengan jemaat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengar, yang kami renungkan melalui refleksi malam hari ini boleh menjadi kekuatan, makanan bagi tubuh rohani kami. Berkati hamba-Mu, Mak Lina Wijaya, yang sudah menaburkan benih firman untuk kekuatan kami. Biarlah Tuhan terus urapi. Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu. Tuhan berkati keluarganya. Berkati dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Biarlah melalui pelayanan-pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, yang memuliakan Engkau, bahkan dimenangkan oleh Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kehidupan hamba-Mu. Berkati juga khususnya Bapak Pendeta Fadila Mulia selaku Ketua Forum Fokus. Biarlah Tuhan juga memberkati kesehatan hamba-Mu. Berkati keluarga, anak, istri. Berkati dalam setiap pelayanan-pelayanannya, pemuritan yang dilakukan. Biarlah melalui pelayanan-pelayanannya, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, yang dimenangkan oleh Tuhan. Berkati juga setiap kami ya Bapa, khususnya anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan malam hari ini. Berkati juga WL, tim singer, tim musik, tim multimedia, dan kolektor. Biarlah Tuhan terus mengurapi anak-anak-Mu, sehingga mereka terus memiliki sukacita untuk melayani Tuhan dimanapun ia berada. Berkati setiap kami yang hadir malam hari ini ya Bapa, bahkan yang menyaksikan secara online. Biarlah kasih Tuhan menjangkau mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Perjalanan kami ke depan masih jauh ya Bapa. Untuk itu kami terus rindu berjalan bersama Engkau ya Bapa. Mari Tuhan Kau pegang erat tangan kami. Seperti firman yang baru saja kami dengar. Biarlah kami berada di dalam jalan yang lurus. Di dalam Kristus kami tidak pernah takut dan khawatir oleh apapun juga. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Khususnya pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga para pimpinan lembaga tertinggi sampai yang paling bawah. Bahkan para pimpinan di lembaga-lembaga di pelosok-pelosok tanah air. Biarlah Tuhan Kau urapi mereka, supaya mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Karuniakan roh takut akan Engkau ya Bapa, supaya mereka dijauhkan dari setiap kejahatan-kejahatan. Roh-roh korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Mari Tuhan, Engkau menjangkau pemerintahan kami. Berkati anak-anak-Mu yang Kau percaya duduk dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka boleh menjadi garam dan terang. Sehingga melalui pekerjaan mereka, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau dan memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa, Engkau berkati juga para hamba-Mu yang melayani di berbagai tempat, di berbagai daerah, bahkan di pelosok-pelosok. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu Indonesia dimenangkan, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Berkati seluruh bangsa kami, rakyat kami,
dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan menjangkau rakyat Indonesia. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang memuliakan Engkau dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sertai perjalanan kami boleh tiba di tujuan kami masing-masing dengan tak kurang suatu apapun. Tuhan jaga, Tuhan lindungi istirahat malam, sehingga esok hari kami kembali dibangunkan dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu, untuk kembali melanjutkan aktivitas kami, juga pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saatnya kita mau menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Apa yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati keluargamu, anak, istri, dan cucu, dan suami. Biarlah kasih Tuhan terus memelihara hidupmu. Dari mulai saat ini, Tuhan menjaga keluar masukmu. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Majulah hai laskar tua muda, maju dalam beritakan firman-Nya. Walau tantangan, walau banyak rintangan, Injil Yesus harus terus diberitakan. Ingat Yesuslah satu-satunya, Dia juru selamat dunia. Yesuslah Raja, nama segala nama, agar semua makhluk tunduk menyembah Dia. Hey, beritakanlah, menangkanlah, muridkanlah, dan baptislah, utuslah mereka. Salam saudaraku terkasih, dukung terus pelayanan FMTV dalam mewartakan kabar baik. Saudara juga bisa mendukung kami untuk tetap setia melayani dalam pengembalaan, pemuritan, seminar, pengajaran, konseling, pembangunan tempat ibadah, dan penuaian jiwa melalui baptisan. Kita bisa bergandeng tangan, kita satu hati untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Agar semua orang percaya